Halo Halo, semuanya, sahabat Buncit dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Mang Cek si penyanyi dangdut dan Sinyo Bucin ya. Nah, jadi gini sahabat Buncit, di sini kita mau bagi tips nih, syarat yang wajib harus dimiliki oleh debt collector kalau menagih ke rumah. Nih, sahabat Buncit harus tahu etika, tata cara penagihan yang benar, ya kan? Harus tahu nih, ada beberapa poin. Ada berapa nih, Sinyo? Biasanya? Ada 9 poin. Ada 9 poin. Itu debt collector wajib memiliki identitas dari perusahaan atau kreditur yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Maksudnya fotonya lagi berdiri. Ya enggak? Enggak lah. Oh, enggak. Foto identitas. Oh gini, foto, maksudnya ya, di sini tuh kayak ID cardnya yang menjelaskan bahwa debt collector ini dari kreditur A atau kreditur B, tempat di mana debt collector itu bekerja. Jadi kalau misalkan dari debt collector tidak menunjukkan identitas berupa ID card, itu nggak apa-apa, ditolak saja. Oke? Tolak. Karena itu etika yang wajib dimiliki. Harus punya ID card. Yang kedua, penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan debitur. Tidak Artinya saat debt collector datang ke rumah gitu kan, tidak boleh tuh namanya debt collector mengancam, mempermalukan debitur segala macam sampai tetangga-tetangganya atau apapun itu sampai keluar untuk jadi kepo gitu. Jadi debitur itu hanya boleh menagih ke debt collector itu hanya boleh menagih ke debitur yang bersangkutan. Jadi tidak boleh di luar itu. Jadi tidak boleh menggunakan ancaman yang sifat mempermalukan, itu tidak boleh karena itu udah melanggar. Jadi bisa kena KWP yang berlaku. Jadi tidak boleh itu ya. Sahabat Buncit itu harus diingat tuh. Terus next apa lagi nih? Yang ketiga yaitu penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Artinya debt collector yang datang itu nggak boleh melakukan kekerasan fisik seperti meninju-ninju, memukul, menyabet, menendang, itu tidak boleh. Apalagi verbal, dengan kekerasan verbal itu seperti memaki, yang lainnya. Boleh, jadi secara fisik maupun verbal itu tidak boleh. Itu harus diingat tuh. Yang keempat, penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain debitur dan harus persetujuan. Artinya dalam poin yang ini nggak boleh nih menagih selain ke debitur atau yang si punya hutang. Tapi kalau misalkan ada persetujuan debitur, di rumah itu ada suami saya atau ada istri saya, silakan nanti ngobrol aja gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak ada persetujuan apapun, nggak boleh. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, dia pencek, dilaporkan ke krediturnya, ke pihak krediturnya, atau pihak-pihak yang berwajib lah. Yang berwajib bahwa ini ada terjadi pelanggaran etika dalam menagih. Lanjut cek nomor 5 dan seterusnya saya serahkan kepada Mang Cek si penyanyi dangdut. Jadi kalau kelima, penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus bersifat mengganggu. Jadi kalau telepon itu harus ada batas waktu, tidak boleh terus-menerus tanpa ada waktu, pokoknya setiap menit, setiap detik, itu tidak boleh. Yang keenam, penagihan hanya dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili. Nah, jadi tidak boleh menagih selain ke alamat debiturnya, ke domisili, atau penagih seperti mau nagih ke Pak RT, Pak Lurah, Bupati, Gubernur, itu tidak boleh. Sampai ke DPR itu tidak boleh. Itu harus menagih sesuai dengan alamat penagihan. Nah, itu harus diingat itu.
Nah, kembali yang ketujuh, penagihan hanya dilakukan di pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam. Nah, itu waktu boleh. Lewat dari situ tidak boleh. Suruh pulang karena udah mengganggu. Ya. Penagihan di luar tempat waktu hanya dilakukan atas persetujuan. Nah, yang ke-8 ini, kalau menagih di luar tempat kembali lagi harus persetujuan. Kalau tidak ada persetujuan dan perjanjian itu nggak boleh. Mungkin seperti bisa dilaporkan. Mungkin seperti debiturnya mau janjian dengan debt collector, ketemuan yuk kita makan siang. Menagih di luar tempat itu seperti tempat kerja itu tidak boleh sebenarnya. Nah, karena itu tanpa persetujuan tidak boleh. Terus, nah yang ke-9 ini harus diingat benar-benar Yang ingat. terakhir. Yang terakhir nih. Yang terakhir. Harus mempunyai Diingat-ingat. sertifikasi penagihan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Nah, kalau debt kolektornya tidak punya itu, berarti dia belum boleh menagih. Ya. Karena belum Karena ada dia sertifikatnya, karena belum lulus ujian dalam menagih. Karena kalau sudah punya sertifikasi itu dia pasti tahu aturan-aturan ini. Betul. Ya enggak? Betul nggak begitu? Ibaratnya harus sekolah dulu biar dapat sertifikat. Nah gitu, nggak boleh sertifikat nembak, nggak boleh. Nggak boleh itu bahaya itu. Bahaya, makanya sekarang tuh banyak kan tembakan, makanya Iya. naginya nggak sesuai etika sekarang tuh Iya, ya kan. betul. Makanya penagihan sekarang tuh kayak apa ya? Kalau zaman kata namanya barbar. Barbar. Iya. Nah, jadi itu sahabat buncit diingat ya, ada 9 tadi. Debt collector wajib memiliki identitas diri, menagih tidak boleh menggunakan ancaman, menagih juga tidak boleh menggunakan tekanan fisik. Penagih juga tidak boleh melakukan penagihan selain ke debiturnya. Terus ada lagi tidak boleh telepon terus menerus, sifatnya mengganggu. Terus di tempat penagihannya, nah itu tadi harus diingat juga, harus domisilinya dan tempat alamat penagihan yang dicantumkan oleh debiturnya, tidak boleh ke yang lain. Itu nggak boleh, kasihan kalau ke Pak RT. Pak RT nggak tahu apa-apa Nggak tahu ditagih. apa-apa dia. Waktu tadi udah jelaskan, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Nah, gitu. Penagihan di luar harus persetujuan juga dan harus mempunyai sertifikasi penagihan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan. Nah, itu wajib. Wajib diingat itu Wajib buat diingat semua sahabat buncit dimanapun kalian berada. Nah, Ya. kalau ada debt kolektor nagih ke rumah, tanyakan itu dulu. Baru kalau sudah lengkap itu, baru negosiasikan pembayaran penyelesaiannya bagaimana. Oke, mungkin itu aja. Ya, sahabat buncit Sahabat dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Ya, Terus protokol kesehatan. siap. Salam buncit. Buncit. Cici.